Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Abdallah Al-Qaim, Khalifah ke-26 Kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dia lahir tanggal 8 November tahun 1001 dan meninggal tanggal 3 April tahun 1075. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan asal-muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern Mesopotamia dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Pada tahun 1030, Al-Qadir menunjuk putranya yaitu Abdallah Al-Qaim yang kelak akan menjadi Al-Qaim, sebagai ahli warisnya, sebuah keputusan yang diambil sepenuhnya secara independen dari para emir Buwaihi. Al-Qadir meninggal setelah sakit pada tanggal 29 November tahun 1031. Awalnya ia dimakamkan di Istana Khalifah, tetapi pada tahun berikutnya ia dipindahkan secara seremonial ke Ar-Rusafa. Sementara itu, Abdallah Al-Qaim menerima sumpah setia seperti biasa pada tanggal 12 Desember tahun 1031. Selama paruh pertama pemerintahan Abdallah Al-Qaim yang panjang, hampir tidak ada hari yang berlalu di ibu kota tanpa kekacauan. Seringkali kota itu ditinggalkan tanpa seorang penguasa. Emir Buwaihi seringkali terpaksa meninggalkan ibu kota. Pada titik ini, Khalifah memiliki sumber daya pribadi yang sangat terbatas di bawah komandonya, tetapi ia telah memulihkan sedikit kekuasaan dari periode sebelumnya dan mampu menengahi antara Emir Buwaihi Jalal al-Daulah dan Abu Kalijar. Pada tahun 1032, Al-Qaim mengirim ahli hukum Al-Mawardi untuk bertemu dengan Abu Kalijar secara rahasia. Ia menolak untuk memberinya gelar apapun kecuali Malik al-Daulah. Ketika pengaruh dinasti Seljuk tumbuh, Chagri Bek menikahkan putrinya, Khadijah Arslan Khatun dengan Al-Qaim pada tahun 1056. Penguasa Seljuk Tugril menyerbu Suriah dan Armenia. Dia kemudian mengarahkan pandangan ke Baghdad. Itu adalah saat ketika kota itu berada dalam penderitaan terakhir kekerasan dan fanatisme. Togrul, dibawa kedok haji yang dimaksudkan ke Makkah, memasuki Irak dengan kekuatan besar, dan meyakinkan Khalifah pandangan damai dan kepatuhan pada otoritasnya, memohon izin untuk mengunjungi ibu kota. Orang-orang Turki dan Buwaihi tidak mendukung, tetapi Tugril diakui sebagai sultan oleh Khalifah dalam doa-doa umum. Beberapa hari kemudian, Tugril sendiri, Jenderal Turki Arslan al-Basasiri, memberontak pada tahun 1058 dan berhasil merebut Baghdad sementara Tugril disibukkan dengan pemberontakan saudaranya di Iran. Abdallah Al-Qaim awalnya tinggal di Baghdad selama peristiwa ini tetapi kemudian diasingkan ke Anah atas perintah al-Basasiri. Selama sekitar 1 tahun, Al-Basasiri menyandera Abdallah Al-Qaim di Anah, sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Tugril. Tugril akhirnya mengamankan kebebasan Abdallah Al-Qaim dengan pergi langsung ke Amir yang menjaganya, melewati negosiasi dengan Al-Basasiri sama sekali. Setelah Al-Basasiri meninggal dan pemberontakannya berakhir, Seljuk ditinggalkan sebagai satu-satunya kekuatan dominan atas kekhalifahan Abdallah Al-Qaim. Mereka mirip dengan Buwaihi dalam hal ini, meskipun Seljuk Sunni lebih dekat dengan Abdallah Al-Qaim dalam masalah agama. Konflik sektarian merupakan masalah yang menonjol selama bagian dari pemerintahan Abdallah Al-Qaim ini. Sebuah insiden penting menyangkut pembukaan Nizamiyah Baghdad, sebuah madrasah yang berafiliasi dengan sekolah hukum Syafi'i, pada tahun 1067. Pembukaannya mengobarkan ketegangan dengan Hambali. Abdallah Al-Qaim enggan bertindak tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Sultan Seljuk dan akhirnya tidak dapat mengendalikan situasi. Fakhar ad-Daulah Muhammad bin Jahir diangkat sebagai wazir oleh Al-Qaim pada tahun 1062. Fakhar ad-Daulah tiba dan dihujani dengan hadiah, jubah kehormatan, dan gelar Fakhar ad-Daulah kemuliaan dinasti. Menurut Sibit bin al-Jauzi,
ia juga diberi gelar tambahan Saraf al-Wuzara. Masa jabatan pertama Fahar ad-Daulah berlangsung hingga 1068, ketika ia diberhentikan karena serangkaian pelanggaran yang telah dilakukannya. Alasannya termasuk kehadirannya di bab al-Hujrah kamar pribadi, tanpa izin, dan pemakaian jubah upacara adut ad-Daulah. Dengan kata lain, ia telah bertindak di atas kedudukannya. Menurut buku harian Abu Ali bin Al-Banna, pemecatan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 September tahun 1068, Fahar ad-Daulah putus asa dan meminta maaf dan mengalah sambil menangis. Ia dikawal keluar dari Baghdad pada Kamis malam tanggal 11 September dan akhirnya melakukan perjalanan ke istana penguasa Bani Mazyad, Nur ad-Daulah Dubais. Persaingan untuk menggantikan Fahar ad-Daulah sebagai wazir sangat ketat. 3 kandidat berbeda dipertimbangkan secara serius, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil menjabat sebagai wazir. Pilihan awal khalifah adalah Abu Yala, ayah dari Abu Syuja al-Ruzrawari, tetapi ia meninggal pada tanggal 11 September sebelum Fahar ad-Daulah bahkan meninggalkan Baghdad. Pelopor awal lainnya adalah Zaim bin Abdurrahim, yang dikirimi surat untuk memberitahukan kepadanya tentang pemilihannya menjadi wazir sebelum seseorang membawa masa lalunya yang buruk ke perhatian khalifah. Ia telah menjadi bagian dari rombongan Al-Basasiri selama pemberontakannya pada tahun 1058, dan ia telah mengambil bagian dalam penjarahan istana khalifah dan menyerang para wanita harem. Namanya segera dihapus dari perdebatan. Pada titik ini, sekitar pertengahan akhir November, Ibnu Al-Banna menulis bahwa rumor mulai beredar bahwa Abdallah Al-Qaim akan mengembalikan Fahar ad-Daulah sebagai wazir. Pada suatu saat, kandidat lain, seorang hambali bernama Abul Ala, dipertimbangkan, tetapi dia tidak pernah menjabat. Sementara itu, Nur ad-Daulah Dubais telah membuat permohonan kepada khalifah atas nama Fahar ad-Daulah. Akhirnya, Fahar ad-Daulah dibawa kembali untuk melayani sebagai wazir. Sekelompok pejabat administratif pergi menemuinya pada hari Minggu, tanggal 7 Desember sebelum kembali ke Baghdad. Buku harian Ibnu Al-Banna memberikan tanggal masuknya kembali ke Baghdad pada hari Rabu, tanggal 10 Desember tahun 1068. Masa datang untuk menonton dan dia disambut oleh pasukan, para abdi dalam, dan tokoh-tokoh terkemuka. Jubah kehormatan wazir disiapkan untuknya pada tanggal 29 Desember dan diberikan kepadanya pada hari Rabu, tanggal 31 Desember. Orang-orang pergi untuk memberi selamat kepadanya keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Januari tahun 1069, ia pergi menunggang kuda ke Jami al-Mansur dengan jubah kehormatan. Lagi-lagi, orang banyak berkumpul untuk melihatnya, dan di beberapa tempat mereka menaburkan koin padanya. Abdallah Al-Qaim tampaknya tidak menaruh dendam terhadap Fahar ad-Daulah dan mempercayakan kepadanya dan putranya Amid ad-Daulah dengan berbagai macam tugas. Sekitar tahun 1071, terjadi pertengkaran diplomatik antara Fahar ad-Daulah dan pemerintahan Seljuk yang melibatkan penundaan dalam pertukaran jubah kehormatan. Ketika Alp Arslan meninggal pada tahun 1072, Banu Jahir ditugaskan untuk mengawasi duka cita resmi serta pertukaran kesetiaan dan jubah kehormatan seremonial antara Abdallah Al-Qaim dan Sultan Seljuk yang baru Malik Syah I. Pada tanggal 26 September tahun 1073, Fahar ad-Daulah mengawasi penandatanganan pencabutan keyakinan publik dari ulama Hambali yang kontroversial, Ibnu Aqil, di pejabat khalifah. Dokumen pencabutan ini adalah satu-satunya dokumen sejenis yang bertahan secara utuh dari abad pertengahan hingga saat ini. Episode ini menandai kebangkitan tradisionalisme di Baghdad pada abad ke-11. Selama periode ini dan periode khalifah sebelumnya, sastra, khususnya sastra Persia, berkembang pesat di bawah naungan dinasti Buwayhi. Filsuf terkenal Al-Farabi meninggal pada tahun 950, Al-Mutanabi, yang diakui di timur sebagai penyair Arab terhebat, dan dirinya sendiri seorang Arab, pada tahun 965 dan Abu Ali Husain bin Abdallah bin Sina Avicenna dari Persia pada tahun 1037. Pada tahun 1058 di Bahrain, terjadi pertikaian mengenai pembacaan khutbah atas nama Al-Qaim antara anggota suku Abdul Qais dan negara Karamita Ismailiyah yang berusia 1000 tahun yang memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Al-Bahlul Al-Awam yang menggulingkan kekuasaan Karamitah dan menyebabkan runtuhnya negara Karamitah yang akhirnya runtuh di Al-Hasa pada tahun 1067. Ketika Abdallah Al-Qaim berada di ranjang kematiannya pada tahun 1075, Fahar ad-Daulah mengambil alih perawatan pribadinya. Abdallah Al-Qaim tidak menginginkan pertumpahan darah tetapi Fahar ad-Daulah tetap melakukannya.
Sebelum meninggal, Abdallah Al-Qaim menasihati cucunya dan penggantinya Al-Muqtadi untuk mempertahankan Bani Jahir pada posisi mereka. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik untuk daulah daripada Ibnu Jahir dan putranya. Janganlah kalian berpaling dari mereka. Abdallah Al-Qaim meninggal pada tanggal 3 April tahun 1074 pada usia 73 tahun. Ia digantikan oleh cucunya Al-Muqtadi sebagai Khalifah Abbasiyah yang ke-27. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.